Bisnis model Canvas ini menggambarkan dari A sampai Z tentang bisnis kita. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita ketemu lagi di sesi yang kita tunggu-tunggu setiap Selasa malam ya, atau malam Rabu, yaitu sesi tunas bantu UMKM naik kelas ya, dimana sesi ini adalah serial ya, serial yang kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya para UMKM gratis, bagaimana cara scale up bisnis. Nah, bagaimana cara mengembangkan bisnis, mau yang bisnisnya dari nol, mau yang belum punya bisnis, sampai bisnisnya yang sudah miliaran, atau bisnisnya yang sudah punya banyak cabang, insya Allah bisa kita fasilitasi di sini, gitu ya. Nah, waktunya cuma 1 jam, jadi kita akan selesai nanti jam 21.19 atau jam 21.20 ya, di mana malam hari ini kita akan membahas hal yang fundamental banget, bagaimana membangun sebuah bisnis ya, atau bagaimana merancang bisnis. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, bisnis itu ada kerangkanya ya, yang disebut dengan bisnis model. Nah, bisnis model itu apa, coach, gitu ya. Nah, baik, saya akan screen share langsung Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang bisnis model malam hari ini ya. Baik, Bapak Ibu bisa lihat semuanya di layar ya. Nah, ya, ini adalah bisnis model Canvas atau kanvasnya bisnis ya. Oke, maaf Mas Ari, bisa dibantu bagi yang baru masuk di mute ya. Ini adalah kanvasnya bisnis. Jadi kalau kita mau menggambar sebuah bisnis ya, bisnis kita mau mulai dari nol nih, ini kita bisa menggambarkannya dalam sebuah kertas ya. Tentunya tidak betul-betul kertas, bisa jadi ini berlembar-lembar nantinya. Ya, bisa berlembar-lembar nantinya gitu ya. Sebentar ya, saya ini kan. Oke, baik. Baik ya. Kita lanjut lagi ya. Tadi karena ada yang baru masuk. Nah, bisnis model Canvas ini menggambarkan dari A sampai Z tentang bisnis kita. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di tengah adalah value proposition. Nih, bentuknya seperti kado. Jadi di sini adalah apa solusi yang kita tawarkan kepada customer kita. Di sini ada customer melalui sebuah saluran atau disebut dengan channel gitu ya. Dan kemudian ketika konsumen sudah membeli produk kita, kita rawat nih dalam bentuk hati ini seperti ini gitu ya, kita rawat dia. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan sebuah kolom yang namanya pendapatan atau revenue ya. Ini disebut dengan kolom sebelah kanan Bapak Ibu. Ingat-ingat ya, ini kolom sebelah kanan ya, kolom kanan. Maka kalau ada kolom kanan, ada kolom sebelah kiri gitu. Bagaimana kolom sebelah kiri ini? Ini kita menghasilkan sebuah produk namanya key activity. Jadi produk kita dibuat dan kemudian ada resource, ada sumber daya dari produk kita, ada sumber daya bahan baku ya yang kita miliki untuk menghasilkan produk. Dan kita juga bermitra dengan apakah para pengusaha yang lainnya, bermitra dengan karyawan yang lainnya, tidak karyawan tetap gitu ya, bermitra dengan supplier dan yang lainnya, dan ini disebut di manage dengan cost atau biaya. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin sudah paham atau sudah bisa mendengar dulu ya bagaimana bisnis model Canvas. Jadi ini semuanya lengkap dari A sampai Z ya. Nah, saya ambil contoh ya, saya discard dulu. Saya ambil contoh bisnisnya Pak Agus karena kebetulan Pak Agus ini klien kami yang baru ya. Nah, Pak Agus dari Jepang ya, luar biasa sekali beliau semangatnya. Halo Pak Agus, mana nih Pak Agus? Nah, udah keluar apa ya? Atau udah masih di dalam? Halo Pak Agus.
nggak kelihatan lagi nih. Oke, ya. Kita ambil contoh saja bisnisnya Pak Agus. Pak Agus ini punya brand namanya Japan Steam. Ya, Japan Steam. Nah, gini ya tulisannya ya, Japan Steam. Japan Steam ini adalah cucian motor. Ya, cucian motor, ya. Lengkapnya di kampungnya beliau lah begitu ya. Maka apa value yang ditawarkan? Nah, apa nih solusi yang diberikan kepada para pengguna motor? Yaitu mereka dapatkan cuci motor kilat gitu yang bersih ya. Nah, ini didefinisikan ke customernya mereka. Berarti customernya bukan cuma sekedar punya motor, bukan cuma sekedar punya mobil, tapi apakah customernya level C, level bawah, atau level B, ya, level B, level tengah, atau level A, level A. Nah, ini didefinisikan Bapak Ibu. Jangan asal semua segmen bisa diambil. Kalau semua segmen bisa diambil, nantinya kita nggak jadi punya karakter. Kenapa? Karena kalau segmen C, ya yang penting cuciannya bersih, titik, udah itu aja. Kalau level B, maka ada plusnya lagi. Mungkin plus interior, plus cuci apa, begitu ya. Level A, maka ada kafenya lagi. Sambil nunggu, ada kafe, ada TV, suasananya nyaman, ada AC-nya, nah mungkin begitu. Nah jadi, ini value kita yang kita tawarkan itu apa ke customer kita, dan customer ini levelnya ada di level mana. Nah kemudian channel ini apa? Channel ini gambarnya kan seperti mobil nih. Jadi dari bisnis kita, dari hadiah ini ke customer melalui mobil ya, channel ini. Channel ini ada dua, ada channel pemasaran dan ada channel distribusi. Nah kalau channel pemasaran, ada dua lagi Bapak Ibu. Ada online dan ada offline. Gitu. Nah, online dan offline, kebanyakan ini, banyak banget UMKM yang bilang, Coach, saya sudah main semuanya nih. Di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di WA. Tapi kok omsetnya gitu-gitu aja? Iya, karena channelnya nggak ada yang difokusin. Boleh kita mainnya banyak. Tapi kalau followernya yang di Instagram cuma 500, ya follower friends-nya di Facebook cuma 1000-an orang, di YouTube cuma di bawah 100, ya apa yang terjadi gitu loh. Nggak ada transaksi di sana, tidak ada traffic. Ya lebih bagus kita fokus ke satu channel. Apakah channel online saja atau offline saja, ya atau kedua-duanya, yang jelas kita harus fokus dengan channel itu. Satu channel aja, ya misalnya nih, kita mau fokus di Instagram aja Coach, gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika Instagram kita bisa dapatkan follower sampai 50.000, dan dari 50.000 itu 10%-nya konsumen kita. Bisa dibayangkan, ya. Dan bagaimana cara merawat konsumen? Selain dengan kita membuat program-program, kita bisa berinteraksi dengan mereka melalui channel Instagram yang kita bangun tadi, ya. Daripada channelnya itu kecil-kecil semua, gitu. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan revenue, Bapak Ibu. Ya, revenue ini atau omset ini ya hasil dari aktivitas bagaimana produk kita bisa sampai di tangan konsumen, gitu. Nah, sampai di sini saja, ini udah disebut dengan bisnis. Tanpa ada kolom sebelah kiri ini. Tanpa kolom sebelah kiri ini. Ya, saya kasih contoh. Bapak Ibu, perusahaan Apple yang memproduksi iPhone, Mac, iPad, mereka tuh tidak produksi sendiri. Ya, ini aktivitas produksinya dihandle oleh pihak yang lain. Kalau kita sebut sekarang dengan maklon. Ya. Jadi kenapa dia kok mau maklonkan ke orang lain? Ke China, ke India, ke Indonesia. Kenapa? Karena ketika dia mau ngurus yang sebelah kanan ini saja, ini sudah satu hal yang merepotkan Bapak Ibu. Sudah
energinya sudah habis. Bagaimana dia merawat konsumennya, bagaimana menambang database sebanyak itu dari konsumennya ya, dari aktivitas kita menggunakan HP, dia perhatikan bagaimana dia mendesain sebuah produk yang sangat pas, yang sangat cocok, yang digunakan oleh konsumennya. Gitu. Jadi mereka fokuskan key aktivitasnya mereka itu bagaimana menghasilkan sebuah produk yang terbaik gitu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu bisa mengisi kolom bisnis kanvas ini ya. Nah, ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu boleh difoto di sini ya, bisnis kanvas ya, mulai dari diisi segmennya dulu. Ya, segmennya siapa? Sekali lagi saya ulangin, apakah segmen level C, level B, atau level A? Nggak boleh semuanya, ya. Nah, channel begitu juga. Channel kuatnya ada di mana? Contohnya ini ada salah satu teman kita juga atau penonton di sini ya, Bu Marmi ya. Bu Marmi, halo, assalamualaikum Bu Marmi. Nah, Bu Marmi ini channelnya, iya, channelnya fokus di B2B ya, Bu Marmi ya. Nah, B2B, baik. Nah, value-nya apa Ibu yang membuat kita bisa keluar dari perang harga? Ya. Nah, kemarin saya sudah sempat singgung sedikit di pertemuan minggu lalu bagaimana kita punya keunikan ya atau value proposition yang kita bangun ya melalui channel ini sehingga konsumen tahu kualitas produk kita. Nggak berani mereka menawar dengan harga yang murah gitu. Dan bagaimana konsumen-konsumen yang sudah ada, itu kita bangun relationship-nya, kemitraannya. Apa program kita untuk membangun relationship itu? Kemudian, apa aktivitas kita? Aktivitas apa untuk menghasilkan produk, aktivitas untuk membangun kedekatan dengan konsumen, aktivitas untuk membangun channel. Nah, gitu juga dengan resource. Resource apa yang kita punya untuk menghasilkan produk, resource apa yang kita punya untuk membangun kedekatan dengan konsumen, resource apa yang kita punya untuk membangun channel promosi, gitu juga dengan partner. Kita bermitra dengan siapa? Banyak beberapa klien saya, bahkan mereka tidak mengelola Facebook atau Instagramnya sendiri. Mereka kasih ke mitra. Kenapa? Karena kalau mereka kelola sendiri, energinya habis di sana, sementara mereka fokus memproduksi produk berkualitas, gitu. Ya mereka manufaktur, gitu ya. Mereka fokus memproduksi barang, ya. Bagaimana bahkan dapat ISO itu standar internasional, gitu ya. Produksinya luar biasa. Nah mereka serahkan channel pemasarannya ini kepada pihak ketiga, gitu Bapak Ibu. Ya, begitu juga dengan merawat customernya mereka serahkan ke pihak ketiga. Mereka fokus ke sebelah kiri ini, gitu ya. Nah, sehingga apa? Cost-nya itu bisa masuk, ya. Jadi cost lebih rendah daripada revenue, sehingga untung di situ. Ya, yuk kita isi bersama Bapak Ibu, ya. Nah, customer segment saya sudah jelaskan. Contoh Bapak Ibu di sini ya. Siapa konsumen kita, Bapak Ibu harus betul-betul memahami ya. Nah, di sini mungkin ada yang mau sharing. Yuk, sharing tentang bisnisnya yuk. Kita akan kupas secara gamblang dengan pendekatan model bisnis ini. Tadi ada yang ngechat dengan saya ya, Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim dengan Joypan ya. Bacanya apa nih? Joypan atau Joypan ya? Oke, silakan Pak Ibrahim. Joypan. Oh, Joypan. Gimana? Joypan. Oke. Pak Ibrahim, Bapak sudah menentukan belum? Ini segmennya ada segmen di mana bermainnya? Saya bukan bikin BMC-nya, Pak. Boleh di-share. Oh iya, boleh. Sudah dibuat ya BMC-nya ya? Wah, ini keren ini. Bisa dibantu lagi. Iya, silakan Pak. Silakan mau di screen share. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi BMC juga boleh ya. Silakan disiapkan, nanti kita akan bedah sama-sama.
Nah, waduh, ini keren banget Joypan bisnis model kanvasnya ya. Keunikannya Joypan ini membangun apa nih Pak? Persaudaraan, menciptakan kedekatan. Oke, karena Joypan ini sendiri diperuntukkan untuk hadiah gitu ya. Ya, betul. Positioningnya emang hadiah. Positioningnya hadiah, baik, luar biasa. Kemudian apalagi? Aduh, suaranya kok jauh banget ya? Ada handsfree nggak Pak ya? Suaranya jauh Eh, banget. Ah, gitu, lebih dekat. Coba. Mulai dari mana, Pak? Terserah, terserah. Bapak boleh ceritakan bisnisnya. Nanti boleh saya bantu untuk tanggapi atau ada insight atau bagaimana. Silakan, Pak. Jadi Joy Pan ini dari namanya itu kan Joy dan Pan ya. Joy itu bahasa Inggris, Pan itu bahasa Jepang, Pan itu roti. Oh, roti. Ke depan itu memang bisnisnya ke arah sana ya, bakery ya. Tapi lebih spesifik untuk yang ini kan saya bikin ada beberapa ini ya. Kalau di brand arsitektur itu nanti di sini ada eh, khusus untuk donat gitu ya. Terus kemudian untuk bakery. Nah ini kalau yang ini nih yang donat. Nah ini unique value yang saya sampaikan ini. Aduh, suaranya jauh banget, Pak. Suaranya kayak apa ya, pecah gitu ya. Mungkin bisa lebih dekat lagi dengan mikrofonnya. Oh iya, uh, aduh nggak punya link, nggak punya handsfree. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Jadi awal mulanya tadi ya seperti tadi intinya Joypen ini ingin membuat bakery yang dia itu sebagai teman silaturahmi gitu. Baik. Uh, jadi awalnya itu ini kan benar riset juga Pak ya. Sebelumnya kan saya melakukan riset, terus kemudian ada orang yang bilang ke saya waktu itu kalau kami itu bilangnya kan saya lihat nih orangnya ini kelas menengah gitu ya menengah. Kalau saya beli produk, contoh misalnya apa talas ya lapis talas Bogor itu biasanya Pak. Oke. Orang-orang kaya itu biasanya itu itu bagi saudaranya atau teman-temannya yang gitu. Jadi Waduh, suaranya nggak tak. Suaranya patah-patah ya, Pak Ibrahim ya. Suaranya patah-patah. Saya nggak nangkap. oh ya Pak Ibrahim, tes. ya halo Pak. Iya, baik, baik. Tadi Pak Ibrahim mengatakan ini segmennya menengah ke atas ya. Mereka biasanya jual yang mereka beli itu lapis lapis talas Bogor ya. Ya lapis talas. Nah, mereka belinya itu sekaligus banyak. Sekaligus banyak belinya ya. Nanti tapi dibagi-bagi. Dibagi-bagikan sebagai oleh-oleh begitu, Pak Ibrahim. Nah, dari situ dapat insight lah. Waduh, Oh, suaranya putus-putus. Apa dimatikan kameranya coba Pak? Eh, saya nangkapnya sepotong-sepotong ini. nah, yang masih. Pak Ibrahim? Apa? Eh, eh, oh iya di atas. Nah kira-kira gimana? Suaranya udah aman? Oke, kita boleh coba lagi. Kita boleh coba lagi. Nah, temukan positioning di apa untuk oleh-oleh gitu ya atau teman kita Baik, itu berawal dari uh, baik. Bisnisnya berarti di sini segmennya menengah ke atas, ya, demografi Jabodetabek. Kemudian wanita usia 35 sampai 45 tahun menikah, kelas menengah ke atas, ibu-ibu komunitas gitu kan ya. Nah, baik, Pak, Pak Ibrahim.
Waduh, berat banget. Suaranya masih Coach. gimana? Halo, Afwan nih Coach, Afwan. Bisa ini dulu, yang lain dulu mungkin Boleh. Baik. speakernya. Ah, Baik. Nggak apa-apa. Pak, tetap di screen share ini aja ya. Tetap di screen share, nggak apa-apa. Mic-nya dimatikan aja. Karena di sini jaringannya Pak Ibrahim yang kurang mumpuni kayaknya ya. Kalau kita biasanya tuh coaching via Zoom aja sih sebenarnya, dan itu alhamdulillah sejauh ini bagus. Maka kalau Bapak Ibu nanti mau coaching, mau private dengan saya, coba dipastikan jaringan internetnya bagus gitu ya. Nah, baik. Di sini Joypan ini hasil riset dari Pak Ibrahim gitu ya, bahwa value-nya adalah membangun persaudaraan, menciptakan kedekatan, ya, merekatkan komunitas, ya, karyawan produktif, bisnis berkembang. Nah, unique selling-nya ini menurut saya cukup satu aja, tapi powerful, ya, yaitu membangun kedekatan dan menciptakan membangun persaudaraan dan menciptakan kedekatan. Maka solusi yang dibangun adalah, solusi yang ditonjolkan adalah bagaimana orang mau membeli ini sebagai oleh-oleh. Itu kan ya. Itu yang mau Bapak kedepankan, betul kan ya? Nah, maka di sini ada website, ada IG, ada Facebook, ada TikTok. Sebaiknya, saya belum tahu ini Joypan ini seberapa kenceng di Instagramnya. Coba saya mau lihat dulu ya Instagramnya Joypan. Joy. Oh, belum ada ya? Oh, belum ada. Saya lihat di sini Joypan belum ada, atau mungkin namanya lain gitu ya mungkin ya. Joypan dot apa gitu mungkin ya. Tapi saya nggak menemukan Instagramnya ya. Maka supaya Pak Ibrahim bisa meningkatkan omset, saran saya fokus satu channel dulu. Kalau mau main offline, offline aja dulu. Ya, mungkin offline-nya dibarengin dengan WA gitu. Ya, kalau mau main di Instagram, Instagram aja dulu gitu, atau di Facebook dulu. Meskipun kita bisa memposting sekaligus, memposting Instagram, memposting Facebook, memposting TikTok. Tapi pendekatan di sana itu berbeda-beda, audiensnya berbeda-beda, cara kita melayani mereka itu berbeda-beda, gitu, ya. Nah, itu mungkin saran dari saya. CRM, bagaimana membangun kedekatan, ya. Nah, oh dari Pak Ibrahim, untuk IG dan TikTok masih belum share-share karena masih baru. Oke, iya mumpung masih baru nih Pak, maka fokus, saran saya difokuskan dulu di mana Bapak akan bermain. Ya, bahkan ada salah satu klien saya, ya, namanya saya lupa banget namanya. Dia bisnisnya jualan kue juga, cemilan, ya. Nama akunnya Cemilan Cemilun. Itu naik omsetnya sampai 1000%, alias 10 kali lipat. Hanya dari WhatsApp doang, belum pakai Instagram. Instagramnya cuma sekedar posting-posting kue. Instagramnya kecil banget followernya. Dia hanya fokus main di WhatsApp. Kok bisa main fokus di WhatsApp, Coach? Iya, dia fokus mengolah database, gitu ya. Dan CRM-nya sederhana. CRM-nya cuma menyapa orang, gitu ya. Kemudian selalu aktif di arisan-arisan, di acara-acara, ya, cari channel B2B dari sana, sederhana itu, gitu. Nah, ini adalah contoh BMC, Business Model Canvas, dan di sini revenue stream. Bapak punya 5 revenue stream. Untuk ini bisnis awal, saya tidak menyarankan Bapak punya sebanyak ini. Saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena ini akan membengkakkan cost produksi. Bagusnya revenue streamnya cuma satu saja Pak, tapi powerful. Ya, contohnya ya Coca-Cola. Coca-Cola itu cuma punya satu produk, itu bertahan hampir berapa puluh tahun. Saya lupa, apa 20 tahun apa 30 tahun, hanya satu produk doang. Itu Coca-Cola doang. Gitu ya. Nah, gitu juga dengan beberapa produk yang lainnya. Saya nggak membahas Coca-Cola itu Yahudi atau apa, itu urusan yang lain gitu ya. Danone pun begitu. Ya, di awal mereka hanya fokus satu produk saja.
Kenapa? Karena semakin banyak produk akan semakin membengkakkan cost produksi. Aktivitas kita habis hanya untuk memproduksi. Sementara di awal-awal Bapak Ibu bukan cuma produksi, tapi Bapak Ibu harus jago jualan. Apa gunanya jago produksi tapi kalau nggak laku terjual, gitu. Ya, nah mungkin itu insight dari saya, Pak Ibrahim. Nanti kalau kapan-kapan Pak Ibrahim bisa private jika ingin bergabung menjadi klien kami, boleh ya langsung ke nomor saya aja nanti ya di Japri gitu ya. Nah, terima kasih banyak atas screen share-nya Pak. Ya ini bisa jadi pembelajaran buat Bapak Ibu yang lainnya ya. Nah, sekarang kita beralih ke Bapak Ibu yang lain yuk. Ada yang sudah menyusun BMC, bisnis model kanvasnya? Ada Pak Dedi, ada Pak Ibrahim, ada Bu Melani, ada Pak Zia. Silahkan, saya tunggu yuk. Siapa nih yang sudah nyusun BMC-nya? Bu Marmi mungkin? Silahkan, saya masih tunggu. Ada yang sudah menyusun? Oh, ini dijawab ya, belum menyusun. Bu Marmi udah pernah bikin di Borang, tapi lupa taruh coach. Masya Allah sampai lupa taruh. Iya, Bu Marmi, gimana? Apa yang masih menjadi kendala untuk di bisnisnya saat ini? Mau di-share di sini atau kita share private aja? Mungkin malu atau sungkan gitu. Oh, belum buat. Masya Allah. Iya, 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 iya. Oke. Oh, yang udah buat itu Bu Melani rupanya ya. Bukan Bu Marmi. Sorry. Saya salah baca. Iya. Oke. Belum ya. Baik. Ya, nanti habis ini bisa dibuat ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya kasih contoh case lagi di sini ya. Baik, contoh Bapak Ibu, bisnis yang kita sebut dengan franchise ya, franchise. Ini saya hapus dulu. Nah, franchise itu mereka fokus ke satu titik yaitu channel distribusinya. Ya, channel distribusinya itu dibuat banyak, ya. Dibuat memang channel distribusi itu yang dijual oleh mereka, ya, dengan value apa? Value standarisasi. Standarisasi. Makanya kalau kita lihat franchise itu rasanya cita rasa dari produk kalau itu makanan sebenarnya biasa aja. Ya, contoh miso, ya Mixue. Banyak banget hasil riset kami mengatakan, miso itu es krimnya biasa aja, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat itu boleh di akun saya di salah satu konten saya pernah membahas tentang miso. Banyak yang beranggapan, ini suara konsumen ya, bahwa rasanya itu biasa aja. Cuman karena standarisasinya, mereka kuat di standarisasi, dan mereka fokus membangun channel pemasaran, channel distribusinya sehingga meledak. Ya, maka apa yang mereka fokuskan? Mereka fokus untuk menyuplai bahan baku ke para franchise-nya. Nanti para franchise-nya yang sendiri urusan mereka mau promosinya gimana, mau bangun CRM-nya gimana. Ketika itu saya masih ingat banget, saya menyinggung tentang miso ini. Dulu itu berjamur ya, banyak buka sekarang sampai antri-antri, tapi sekarang sepi. Ya, dulu antri sekarang sepi. Kenapa? Karena nggak dibangun customer relationship-nya. Ya, entah dari pusatnya tidak membangun atau entah gerainya tersendiri yang tidak membangun, sehingga orang sekali beli udah nggak balik lagi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu punya bisnis yang mau di-franchise-kan, itu sayang banget. Ya, nanti terlanjur image-nya jelek, ya. Banyak buka tapi banyak juga tutup. Saya kasih contoh dulu ada pecel lele lela, ya. Itu juga begitu, ya. Banyak buka akhirnya banyak tutup.
gitu. Kenapa? Karena di bisnis modelnya mereka tidak fokus gitu. Ya, jadi bisnis model Canvas ini tidak cuma sekedar kita buat bisnis modelnya, tapi kita fokusnya di titik yang mana, Bapak Ibu. Jadi bicara bisnis itu bicara fokus. Nah, ketika kita fokus di channel, maka semua energi kita kerahkan ke sini. Makanya kalau bisnis franchise, mereka itu sibuk jualan franchise-nya, bukan membangun franchise-nya. Maka kasihan mereka yang membeli franchise itu. Ya, makanya hati-hati ya. Banyak banget orang-orang yang tidak ngerti tentang bisnis franchise ketika beli franchise, ya, taunya zong, ya. Di awal doang yang rame, belakangannya sepi. Termasuk itu pelajaran banget buat saya pribadi, itu beli franchise cucian mobil. Saya juga beli franchise dulu Bapak Ibu ya. Bukan saya sih, sebenarnya itu keluarga ya. Itu bisnis keluarga kami ya, dan ya begitulah kira-kira gitu ya franchise-nya ya. Jadi awalnya doang yang manis, tapi belakangnya ya miris begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan bisnis model Canvas ini, ya kita bedah satu persatu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah paham tentang segmennya, maka Bapak Ibu bisa meng-create value. Value apa yang membedakan produk kita dengan kompetitor, gitu. Nah, lagi-lagi ini dari perspektif konsumen, ya, dan ini perspektif kita, gitu ya. Jadi yang kotak ini perspektif produsen atau pebisnis, ya, dan ini perspektif konsumen. Maka simbolnya ini Bapak Ibu, lihat di sini ada kepala, ya. Di kepala konsumen itu apa yang menjadi gain-nya mereka, apa yang menjadi pain-nya mereka, dan apa job-nya mereka, ya. Nah, saya kasih contoh lagi nih. Ya, contoh siapa ya yang sudah di sini ada Pak Wasta. Nah, Pak Wasta, halo, assalamualaikum Pak Wasta. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak. Masya Allah, lama nggak kelihatan ini, nggak kedengaran kabarnya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, gimana? Mau kita bedah bisnisnya di sini? Boleh. Boleh, ya. Gimana bisnis air minumnya deh ini? Masih biasa. Masih jalan ya. Oke. Nah, bisnis air minum Bapak apa keunggulannya nih, Pak? Keunggulannya sebetulnya sama ya, sama yang teman-teman juga. Cuma Ya. apa ya? Cuma kita ada kelebihan yang lain kan, isi ulang biasa kita kasih RO dan ORO plus heksagonal gitu. Ah. Awal-awal padahal saat ini heksagonalnya agak mati juga, tetap aja masih laku gitu. Karena sudah terlanjur image-nya gitu ya, Pak ya. Nah, gitu. Iya. Nah, Pak Wasta ini luar biasa. Ya, beliau memahami gain atau apa yang diinginkan dari konsumen. Apa yang konsumen sangat inginkan dari air minum kita, Pak? Ya, Apa yang konsumen? Iya. Apa yang konsumen sangat inginkan, yang sangat mereka harapkan dari air minum Bapak? oh iya, tentunya kesehatan ya. Makanya tentunya yang menginginkan air kita itu dia tujuannya demi kesehatan, karena apa ya, kita kan harga jauh lebih mahal daripada Yes, yang lain gitu kan. betul. Seolah-olah kan orang sugestinya kalau yang mahal pasti lebih bagus. Contoh Nah, Aqua. Padahal kita yang tahu air itu Aqua nggak bagus-bagus amat. Airnya enggak bagus-bagus amat. air yang biasa. Cuma karena dia sudah punya nama, punya brand, jadi mahal pun dikejar-kejar gitu kan. Makanya Betul. setelah kita perbandingkan, kita demokan di produk kita, justru kita paling gampang sekali untuk merekrut
mengalihkan orang yang fanatik aqua daripada orang yang nggak fanatik, yang biasa-biasa aja. Oh, Paling gampang 90% itu mengalih ke produk kita. Masya Allah. Nah, sekarang nih, dalam bisnis model ini Pak, apa kendala Bapak yang ada di sini nih, saat ini? Kendalanya memang satu, kita manajemen memang belum bagus ya, karena saya juga punya kesibukan lain. Kedua, memang kalau air minum kan itu kan berat ya, untuk operasional itu lumayan gitu. Kalau jarak jauh itu gitu. Makanya kita kerepotan di situ, terus juga kita tenaganya di sini agak sulit untuk mencari tenaga untuk yang menjadi marketing gitu. Kembali lagi sebenarnya fokusnya kita Pak. Bapak pernah dengar air minum biru nggak? Pernah dengar ya? Iya, itu namanya Pak Yance yang punyanya. Teman saya, air minum biru. Itu sudah punya ini, sudah punya 400 cabang seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke Amerika. Ya, nah ini dia. Ya, air minum biru. Franchise Depo air minum biru. Ini luar biasa, Pak Yance nama orangnya yang tengah ini. Nah, itu yang tengah itu, Pak Yance. Ini. Eh, nah itu dia orangnya ya. Ops, maaf, ini orangnya, Pak Yance. Nah, ini luar biasa. Nah, nih ya Yance Wongso, ya. Ini luar biasa. Ini 400 cabang, Pak, seluruh Indonesia. Nah, ini orangnya, Pak Yance. Kembali lagi, kitanya mau eh, serius apa enggak gitu. Kitanya mau totalitas apa enggak. Ya, sebenarnya mencari manajer, mencari pengelola. Nah, itu kembali lagi ada tips and triknya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau meskipun di desa sekalipun, meskipun di daerah yang kita katakan saya punya salah satu klien ya di Lombok. Beliau itu selalu bilang, "Coach, ini kota kecil, Coach. Kota kecil susah nyari manajer." Ternyata dapat manajer HR itu ex dari Novotel. Ya, namanya manajer HR-nya, saya lupa nama manajer HRD-nya. Ya. Nah, tapi dapat gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa activity di sininya ini kita kencengin, Pak, kita punya manajer, ya, dan manajer ini yang akan merekrut tim, ya, untuk mengantar produknya, ya, untuk mendistribusikan produknya, mengiklankan, apalagi ya, memaintain konsumennya, insya Allah sebenarnya. Nah, itu kembali lagi tadi seperti kata Pak Wasta, Pak Wastanya pecah fokus. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, jadi sekali lagi kapan kita akan fokus? Kapan kita akan betul-betul serius untuk membangun bisnis kita, mulai dari pondasinya, ya. Nah, apa yang kita fokuskan itu yang kita dapatkan. Semakin kita nggak fokus, ya semakin walaupun bisnisnya punya potensi besar, tapi ya akan gitu-gitu aja, gitu, ya. Baik, ada lagi yang mau sharing? Pak, Bapak Ibu silahkan. Ada Bu Nurjanah, gimana Ibu? Terima kasih banyak Pak Wasta atas sharing-sharingnya. Sama-sama, Bro. Iya, baik. Kita mute dulu. Ya, silahkan Bapak Ibu, ada lagi? Baik, sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain ya, yang mau sharing bisnis, kita lanjut dulu gitu ya. Tadi di sini, nah di kepala konsumen itu tadi kita bahas ya, gain-nya, apa yang menjadi keinginan dari konsumen untuk membeli produk kita, gitu ya. Dan apa pain yang mereka hindari, gitu ya. Apa pain yang mereka hindari? Apa yang membuat mereka rela membayar lebih untuk mendapatkan pain relief itu di sini. Nah, obat simbolnya, ya. Apa yang membuat mereka rela membayar lebih? Seperti tadi kata
Pak Wasta di air minumnya itu ada heksagonal atau apa begitu ya, yang membuat itu menjadi lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan Aqua sekalipun gitu. Nah, begitu juga dengan gain creator. Apa yang membuat orang itu eh, ber bersemangat untuk membeli produk kita gitu. Sehingga produk ini memang betul-betul tampil seperti hadiah, tampil seperti solusi bagi konsumen kita. Nah, ini saya sudah jelaskan kemarin Bapak Ibu ya, sentuhan yang tepat kepada segmen yang tepat. Saya nggak akan ulangin lagi. Langsung aja. Ya di sini kan sudah kita bahas juga ada penggolongan konsumen ya berdasarkan geografis, berdasarkan demografis, usia, jenis kelamin, agama dan segala macamnya, berdasarkan psikografis ya, berdasarkan gaya hidup, kelas sosial, berdasarkan behavior atau kebiasaan mereka ya, mereka gemar belanja online atau mereka gemar nongkrong di kafe atau mereka gemar salon atau mereka gemar apa, itu berdasarkan behaviornya. Nah, Bapak Ibu semuanya, channel ya, channel itu kan tadi dibagi dua, ada channel promosi, ada channel distribusi. Nah, kebanyakan UMKM itu bingung ya ketika mempromosikan. Ya, sikit-sikit promo itu image-nya adalah banting harga ya atau diskon atau apalagi. Padahal promosi itu sederhananya adalah mengungkapkan kelebihan kita di mata konsumen. Apa kelebihan kita di mata konsumen? Gitu. Ya. Kenapa Apple, iPhone itu nggak pernah diskon, tapi barangnya laris. Barangnya itu ketika mau di launching itu orang ngantri terus. Ya. Padahal nggak ada diskon di situ. Karena mereka berhasil mengkomunikasikan ya kelebihan mereka di mata konsumennya. Jadi nggak melulu materinya tentang promo. Apa materi promosi kita, Coach? Materi promosi kita 6 kotak ini. 6 kotak ini. Ya, customer gain, customer pain, customer creator, customer pain relief, dan products and service kita. Dan customer jobs. 6 kotak ini. 6 kotak ini kalau dikomunikasikan dengan baik, ya, produk ini akan muncul seperti hadiah bagi di mata konsumen, gitu ya. Baik, silahkan ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu atau mau diskusi tentang bisnisnya malam hari ini. Ada Pak Dedi, ada Pak Ilham. Nah, siapa yang udah buat BMC atau bisnis model kanvasnya? Atau Bu Melani? Assalamualaikum Coach. Halo, waalaikumsalam Ibu. Maaf ya saya soalnya nggak pakai jilbab jadi saya matiin aja videonya. Siap. Sebenarnya gini Coach, dari dulu kan saya mainnya di Paints ya, di Paints-nya terus kan. Karena emang tagline saya kan worry free outfit ya. Jadi kekhawatiran orang, ketakutan bentuk tubuh segala macam. Nah, kalau sekarang kan memang kasusnya adalah saya adalah tidak bisa restock barang bestseller, jadi barang yang menumpuk itu adalah produk yang produksi di luar gitu ya. Maksudnya itu produk baru yang salah produksi lah, kalau saya bilang salah marketnya atau memang nggak sesuai sama marketnya lah gitu. Oke. Gitu. Kalau saya baiknya gimana untuk balik lagi ke brand ini lagi untuk itu gimana tuh balik lagi? Iya. Baik, saya baru ingat ya ini bisnisnya Bu Melani kan sudah terlanjur memproduksi barang yang kemudian tidak sesuai dengan target market gitu ya? Ya, waktu itu kalau saya kalau mencoba ekspansi ya tadi seharusnya kan fokusnya di satu gitu kan, harusnya digedein karena udah ngerasa gede di 3 tahun itu udah makin apa-apa kayaknya merambah kan. Nah ternyata salah mungkin brandingnya nggak kena ya, padahal udah sempat bikin borang ini juga gitu, atau eksekusinya kurang tepat gitu. Nah dari dulu kan saya mainnya di paints-nya aja kan, jadi kekhawatiran orang pas segala macam, jadi itu jadi ini. Nah untuk ngabisin produk yang ini, kalau saya pakai ketakutan ini udah nggak kena. Iya. Mau pakai gen sisi yang mana nih ya? Saya bingung nih, Coach. Oke. Ibu sendiri membidik segmen yang mana? Jadi gini sebenarnya gini sih, sebenarnya logikanya adalah
kayak mobil apa ya, mobil Alphard di diskon 50%, nggak Mm-mm. mungkin orang yang belanja Toyota bakal beli. Jadi Betul. ibaratnya kalau produknya udah segmennya main 200 ribu ke bawah, ya saya bikin adalah 150 ribu ke bawah, saya bikin harganya di atas 200 gitu kan. Oke. Kalau ibu bidik ke segmen yang atas gimana? Kalau ibu pindah ke segmen gimana? Pindah segmen ke sosial gimana? eh Karena kalau di marketplace itu kan harga udah ini ya, set gitu kan. Jadi udah kelihatan Iya, mana harga harga yang paling murah sama yang paling ini gini. jangan jual di marketplace. Apa? Jangan jual di marketplace atuh. Ya, nah ceritanya nih coach, kemarin kan saya udah advertiser nih. Ah, ah, eh Ya, se ini udah running hampir sebulan ya. hmm. Jadi secara ROAS itu karena di awal ditawarin nanti dibantu bikin ininya, nanti kenyataan di praktek lapangannya kok nggak sesuai ya gitu. Jadi Oh, oke oke harusnya oke. itu barang yang mau diiklanin kan untuk cuci, ibaratkan Gudang. produk-produk yang nggak lakunya kan gitu. Iya, cuci gudang. Ha, 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 ha. Ternyata ketemu agency advertisernya kok nggak sesuai harapan gitu. Malah ramenya di WhatsApp. Waduh, iya. Ini juga kendala ya. Banyak banget eh, klien-klien, bukan cuma klien ya, teman-teman kita nih para UMKM bingung ketika berhadapan dengan vendor atau apa ya sebutannya ya, mitra untuk mempromosikan barangnya gitu kan ya. Nah, seharusnya kita punya sales funnel-nya dulu. Sales funnel, ya. Nah, ini agak lompat pembahasannya ya. Saya cari dulu deh, sales funnel. Sales funnel. Nah, ini dia. Ini funnel planner ya, mulai dari membangun yang cold di sini ya, kemudian warm dan kemudian hot, betul ya? Nah, baik. Di sini Ibu ya, di sini detail nih dari awareness-nya ya, kontennya kita isinya apa? Awareness ya, traffic, sumber trafficnya ada di mana. Kalau ibu mau main sumber trafficnya di WhatsApp, maka bentuk kontennya gimana, dan value-nya apa, dan asetnya apa, audiensnya dapatnya mau berapa, gitu. Nah ini di setting dari awal. Jadi Mhm. si eksekutor mau eksekutornya pihak ketiga, mau eksekutornya tim kita sendiri, kita udah ada gambaran. Mhm. Mm-mm. Oke, oke. Ha-ha. Nanti dari aset ini contoh ya, contoh. Ibu tadi main di segmen kelas sosial misalnya, ya. Sosial ini range mereka pendapatannya rata-rata berapa? Kalau para sosialita itu? Kalau para sosialita ini yang saya ini UMR. Oh, Karena UMR. marketnya usianya 25 sampai 35 ya. Jadi memang usianya sudah sudah menikah, punya anak satu, atau memang Oke. masih masih bekerja. Jadi memang segmennya adalah usia 25 sampai 35, wanita produktif. Berarti bukan segmen sosial dong. Apanya? Segmennya bukan sosialita dong. Bukan, makanya saya bilang saya bikin salah 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 produksi adalah mau up gitu, mau nyoba segmen yang menengah ke atas gitu. Mm-mm, mm-mm. Iya, 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 iya. Nah, kan sekarang nih solusinya bagaimana barang mandek ini kan bisa bisa keluar. Itu intinya kan. Ya, karena sudah di diskon pun tidak, yang malah dicari barangnya habis terus. Jadi saya di Ben- teror ini Bentuk campaign-nya sendiri gimana? Nah, nanti mungkin ini kita bahas terpisah kali ya. Bentuk campaign-nya sendiri gimana kok bisa sampai nggak dilirik gitu. Iya. karena ya dia bilang karena dari awal brandingnya memang terkenalnya produk fashionnya bawahan. Hmm. 70% 80% itu produknya bawahan. Hmm. eh
oversize ya. Jadi memang marketnya memang orang-orang yang punya kelebihan berat badan. Jadi Hmm, kita udah hmm, range nih berat badan 60 sampai 100 yang kita hmm, pegang nih. hmm, Nah hmm, gitu. hmm, Karena hmm, tadinya mau melengkapi dong. Kan kalau foto celana sama rok doang pasti ada baju. hmm, 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 Nah, hmm. saya bikin baju. Tar, Iya, saya bikin baju, bikin dress. Awal-awal bikin baju sih laris karena itu bikinnya simple kan, timeless lah, ibaratnya yang polos-polosan kayak Uniqlo hmm, gitu. Karena menjelang mau Lebaran, wah kayaknya harus lebih oke nih, wah gitu kan. Jadi hmm, main ke motif, main hmm. ke bahan yang memang bukan memang untuk daily. Oke, Akhirnya oke. ya lumayan lah, ngandeknya di situ semua. Iya. Nah, ini kan sekarang bentar lagi mau Lebaran nih. Nah, Bisa nggak kita jualannya ke arah sana? Nah ya, campaign yang memang Januari awal ini memang udah untuk iklannya untuk Lebaran. Oke, nice, nice. Jadi udah saya pisah yang di dress sama ininya tuniknya itu yang buat di campaignin di agency ya, campaignin ini produknya Iya, gitu. ternyata agensinya nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Agensinya nggak sesuai harapan gitu. Jadi konversinya sama uang yang saya keluarkan, aduh kok roasnya jauh banget gitu kan. Mendingan saya yang ngerjain gitu kan, tadinya mengurangi gitu kan, mengurangi pikiran saya karena saya mainnya kan lagi main di selling. Iya, iya, Anak iya, konten mainnya iya, di iya. branding sama awareness, jadi saya Iya, nggak megang iya, branding iya, iya. awareness gitu. Iya, 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 iya. Iya, itu sebenarnya kesalahpahaman definisi branding itu sendiri, Ibu. Eh, Iya, jadi branding itu tidak dibangun di awal, ya. betul Justru betul coach. tidak dibangun di awal. Justru kalau dibangun di awal, uangnya habis banget buat ke sana. Justru saya awal itu jualnya macam-macam, jadi branding itu terbentuk ketika sudah penjualan tahun kedua. Iya. Ternyata jadi saya terbranding dengan sendirinya ya. Mm-mm. Baru mulai saya rapihin gitu. Baru mulai dirapikan. Betul. Itu betul, betul. Betul. Coba nanti kita bahas lebih detail ya, karena Ibu nanti bisa menggunakan pendekatan sales funnel ini, ya. Bagaimana konten apa yang dibutuhkan, lendernya kemana. Lender itu orang mendaratnya ketika melihat iklan kita tuh mendaratnya kemana? Apakah ke landing page, apakah ke WhatsApp, apakah ke Messenger dan yang lainnya, gitu. Sip ya. Oke. Thank you Terima kasih. coach. Sama-sama, Ibu. Nah, ini ada Bu Arsuni, ada Pak Zia Ulhak, ya. Ini bisnisnya apa? Kalau boleh tahu, Pak Zia? Halo, assalamualaikum. Halo, baik. Pak Ilham, gimana? Pak Ilham, ada Pak siapa lagi yang mau sharing mungkin tentang bisnisnya? Baik, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, saya kembali dulu ke bisnis model Canvas tadi. Baik, baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, eh, kita kembali ke sini dulu, ya. Baik. Pak Dedi, silakan Pak Dedi nyalakan mic-nya yuk. Ada pertanyaan ini, ya. Coach, untuk di awal kejar omset dulu apa branding dulu? Jelas omset dulu dong. Jelas omset dulu. Jadi Bapak Ibu, perhatikan flow ini, alur ini, gitu ya. Jadi kita punya produk. Ini kita punya produk. Bagaimana produk sampai ke tangan konsumen melalui channel ini. Nah, ini ya, ketika produk kita sudah sampai ke tangan konsumen, di situ kita sudah dapat
margin atau profit atau revenue, gitu ya. Nah, maka disinilah terciptanya selling dulu, selling. Jadi bahkan bagi Bapak Ibu, saya punya klien gitu ya, omsetnya sudah 3-4 miliar per bulan, itu mereka belum main di branding. Bahkan ada yang bisnisnya sudah sampai 20-an miliar sebulan omsetnya, itu baru mau main branding. Kenapa? Karena branding itu cost-nya luar biasa di sini. Ya, aktivitas key activity dan key resource-nya kita itu betul-betul dibutuhkan uang yang banyak untuk bisa membangun image. Jadi tujuannya branding itu adalah membangun image kita di benak konsumen. Ya, bukan cuma sekedar nongol logo, bukan cuma sekedar nongol apa itu namanya banner kita atau baliho besar, bukan. Tapi bagaimana orang mempersepsikan produk kita. Oh, produk kita ini persepsinya sama dengan ini, ya kayak motor balap nih, kenceng gitu kan ya. Oh, produk kita ini persepsinya adalah kaum muslimin. Nah, jadi kalau beli produk kita ini membantu kaum muslimin gitu. Nah, jadi brand itu tentang bagaimana orang mengatakan produk kita. Kalau kita yang mengatakan tentang produk kita, namanya selling atau marketing gitu. Ya, begitu Pak Dedi. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Jadi Bapak Ibu semuanya di awal, Bapak Ibu ketika merintis bisnis penting untuk menyusun cost structure ini, ya, struktur biaya. Bagaimana aktivitas ini jangan sampai membengkak, resource ini berdayakan yang ada dulu, ya, yang ada dulu. Baru kemudian nantinya perlahan ketika kita sudah punya revenue yang bagus, ya, omset sudah mulai lumayan, baru kita naikkan lagi, gitu, ya. Naikkan apa? Naikkan marketingnya, naikkan brandingnya, gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, makanya di dalam bisnis itu ada istilah reinvestment. Jadi keuntungan yang kita dapatkan kita investasikan balik lagi ke bisnis kita sehingga bisnis kita semakin membesar, gitu ya. Sehingga semakin banyak konsumen-konsumen yang berdatangan. Kita mulai dari aktivitas ini, ya, kita mulai pilah-pilah mana yang menjadi fokus, mana yang tidak fokus. Dari resource yang kita punya ini, kita mulai ganti yang amatir menjadi yang profesional, gitu. Ya, kita mulai bermitra dengan partner-partner yang profesional. Nah, jadi bisnis itu akan semakin bertumbuh. Nah, kebanyakan UMKM baru dapat untung sedikit, sudah mulai, gimana kalau saya cicil rumah, gimana kalau saya cicil mobil. Akhirnya apa? Ketika bisnisnya turun, omsetnya turun, mandek, cicilannya tetap. Cicilannya udah wajib hukumnya, nggak sunah lagi. Sudah wajib dibayar. Akhirnya apa? Tergeruslah, harusnya bisa membayar karyawan yang profesional, akhirnya tetap yang amatir. Kenapa? Karena beban hidupnya sendiri, beban gaya hidupnya sendiri udah gede gitu. Ya. Begitu atau bener banget? Silakan ya dijawab ya. Nah, makanya Bapak Ibu penting untuk memiliki model bisnis ini sehingga kita bisa tahu di mana investasi kita yang paling besar yang akan kita tanamkan. Ya, apakah kita membangun customer relationship ini yang lebih bagus, yang lebih banyak, ya, sehingga konsumen itu nyaman dengan kita, ya, mereka bisa tiktokan dengan kita dengan baik, gitu ya, atau kita fokus menginvestasikan di channel promosi, channel distribusi ini, gitu, sehingga uang yang kita dapatkan itu memang fokus untuk growth, fokus untuk bertumbuh bisnisnya. Nanti ketika bisnis ini sudah bertumbuh, uang itu, revenue itu hanya efek samping saja, ya. Uang yang banyak itu hasil efek samping. Nggak perlu kita cicil rumah, kita bahkan bisa beli rumah itu cash atau cash bertahap. Nggak perlu cicil mobil, ya kita bisa beli mobil yang bagus, mobil impian kita. Ya, maka kita tunda dulu kesenangan, ya kita tunda dulu gaya hidup, ya. Jangan bisnisnya baru kecil, gitu ya, baru nampak untungnya
ya mungkin berapa puluh juta, berapa ratus juta, mulai berhayal, wah saya kepengen ini, kepengen itu. Ya kepinginan bagus gitu ya. Tapi kalau kemudian mengorbankan bisnis kita, akhirnya nih bisnis akan begitu-begitu aja. Gitu. Baik. Ya mungkin begitu dulu Bapak Ibu, karena kita sudah 1 jam bersama ya di sesi tunas ini. Alhamdulillah nggak terasa ya. Waktu berlalu begitu cepat ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan ke saya, boleh langsung ya ke nomor HP saya ya. Nah, maaf. Oke. Oke, sebentar nih ya, saya tulis dulu nomor WA saya 0813 7179031. Ini nomor official ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan, dan bagi yang ingin diskusi ya terbuka lebar. Nanti kita cari waktu untuk bedah bisnisnya lebih tajam lagi, dan siapa tahu kami bisa membantu menjadi solusi bagi bisnisnya Bapak Ibu ya. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tanpa terasa kita sudah 1 jam bersama, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa dibawa pulang, bisa dipraktekkan di rumah, dan nantinya saya tunggu BMC-nya, bisnis model kanvasnya ya. Oke, sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.